Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti konten ini seru. Sebelumnya salam kepada nenek mama, alim ulama, cedek pandai, bundokan doang limpapeh rumah negadang, undang-undang ke Madinah payung panji ke seruko, 100 anak saudara kasadonyo dalam nikong sambah boju. Nah, kini ko sana kita balik di channelnya seruko. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami, itu channelnya seruko, dan follow Instagram kami yaitu pitaruh_inyak, dan juga Facebook kami Inyak Serugo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sana. Iko mungkin adalah lamo menjadi pertanyaan bagi sana rasa dunia. Nah, kenalah bara buah konten kami. Iko yang paling inti mungkin dari sana. Tanya. Jadi kini kita akan membahas tentang sejarah Inyak Serugo. Bapak bisa aduh Inyak Serugo. Apa arti namanya Serugo? Jadi kini akan dibahas oleh Inyak Sukri, kemana beliau yang mencetus namanya Serugo. Nah, kini Nyak mewakili dari sana ke sadonyo lah banyak yang bertanya tentang Inyak Serugo. Apa itu Inyak Serugo itu? Yaitu yang pertama sekali sebelum bahas makna dan sejarah, maka rancak bepitu awak seketik. Saja hitam si merah kuku nan diampiang iyo picak nan di golong iyo bule gunung di masuk ketika itu banamo gunung Marapi. Tapatan dan ini mayang kita asalan dari benua Ruhum. Koreko bakaluak tigo, sekorek ke benua Cino, sekorek ke benua Ruhum, sekorek ke pulau Paco nangko. Sirawi bari baulu diasah mengkawa mato. Lautan saja ikor saja dahulu, barulah ada pulau Paco. Sampailah dibagi luak ketiga, ada lareh kedua, cupak kedua, sampai ke kita masuk kini. Namun semantang pun baik itu baalai tunjuk kini, angka menjadi curahan kun rundiang iyo dek tompek duduk iko. Dan di tanah lantai cak datan dan di lingkuang dinding tak licin dan disukui atok dan sayur. Sebab babi tumbuh katokan, tonga ada sana ambo curaikan. Tak kalau masuk dahulu sama musim saya suak, masuk malaco studio ko, tukang mau ku tak jebona, hanya ditengok jadi pandang-pandang. Dia tak gonok barang nanti po, dia tak cukup alat nan datang, topek duduk tak kunjung samparono. Salah tampak waktu kini, malu disogan dalam hati kami. Limbah nan daripada itu, kalau dibahas cuaca mula jadi, sejak dahulunya lebih kurang setahunan lalu, maka kita sebagai generasi muda Minangkabau tentu punya beban moral, punya beban tanggung jawab terhadap tradisi yang ada. Itulah mungkin tujuan awal atau kita untuk membuat channel ataupun komunitas kan itu. Kemudian sebelum dalam pengkajian ke situ, maka yang perlu kita maknai dulu, hanya kan setiap kegiatan itu harus ada filosofi. Kalau tidak ada dasarnya, berarti orang itu tidak punya tujuan. Itulah kira-kira. Kalau menconcang harus berlandasan. Kalau seandainya kau menconcang tidak ada landasan, kau tidak abih matola diam, pendak tangan apa naik. Itu pilihan. Pendak awak abih, kurang selesai. Itu pilihannya kalau tidak ada landasan. Berarti awak tidak punya pegangan. Maka sebelum itu dari namo tentu orang lah bertanya-tanya itu. Jadi Inyak Serugo, kok harus itu kan gitu. Tapi sebelumnya nama YouTube tuh dulu dibuat bukan namanya Inyak Serugo tuh. Jadi nama dulu tuh sebelumnya Jarum Alif nama. Jarum Alif itu istilahnya mode pinjai. Kalau pinjai tangan pasti lubangnya di pangkal. Tapi kalau penjahit mesin lubangnya di ujung. Itulah itu pemakaiannya beda walaupun namanya penjahit kan itu. Di situ kita ambil dulu Jarum Alif itu. Cuma konten kolon diisi
rencananya ada istiadat kebudayaan Minangkabau. Sudah itu dengan adanya event, ada event kok alur persambahan lomba dari HMJ Unan, mahasiswa Unan mengadakan lomba pidato adat tahun 2020, topiknya 19 November kalau tidak salah. Ada event itu, wah, kami semangat untuk mengikuti lomba itu. Nah, kemudian orang tuh panitia bertanya, nama grupnya. Nah, kalau ada pertanyaan itu tuh harus menyiapkan kan gitu. Iya. Nah, jadi disiapkanlah namanya Inyek Serugo. Nah, kalau dirunut dari makna kata, maka Inyek tuh ya tentu ambo laya diseliki, godang diseliki, tentu lingkungan ambo diseliki. Di Padang kok baru kini kan itu. Kalau diseliki orang memaknai Inyek itu sesuatu yang tua, yang usianya lah cukup lansia. Itu Inyek tuh. Boleh laki-laki. Kadang-kadang ada juga orang mengecek Inyek itu berusi. Ya orang banyak karena ini lah tua kan gitu. Kemudian di sisi mistisnya ataupun kadang-kadang tidak bisa disampaikan ke logika, orang mengecekkan Inyek itu adalah harimau. Itu banyak tuh. Di luar agam 50 tanah data tuh masing-masing punya harimau tuh. Jadi orang penjagonya atau hanya lah. Itu api cayo atau indahnya gitu tergantung kita masing-masing kan itu. Iya. Itu Inyek. Itu dari asal kata Inyek Sabaru. Kemudian dari serugonya. Maka setelah diteliti balik, tentu awak menatap Mataruko tu awak buatkan filosofinya. Beko jangan salah paham orang kan itu. Dari serugo tu ada dua kata. Ada saru tu dalam bahasa Minang, saru tu menyeru. Seru berarti mengajak orang. Kemudian go di kedian tu artinya dalam bentuk bahasa Inggris. Berarti frasanya bahasa Inggris. Satu katanya berarti go tu maju. Ayo kan itu dalam bahasa Inggris. Jadi serugo itu menyeru orang untuk maju. Nah, itu kan secara bahasa. Tapi secara maknawiyahnya beko serugo itulah jannah itu. Itu serugo sebenarnya kan. Serugo kudian akan itu yang dambaan impian awak. Jadi itulah gabungannya dari Inyek Serugo itu bisa awak simpulkan sebagai orang tua. Sudah itu respect terakhir atau sama dengan terakhirnya serugo. Adakah Inyek dalam serugo? Itu awak nak masuk. Kan itu pengibaratannya ke awak. Kalau dari filosofi namo mungkin itu. Itu bisa menjelaskan. Ini jelas anak. Tadi itulah di jalan Inyek Sukri. Mungkinlah mencakup sekali ada tujuannya serugo. Ada langsung mungkin sejarahnya mungkin tadi itu. Dia kuati namanya serugo. Kini banyak dalam perjalanan konten kok pasti kita menghadapi namanya lika-liku. Apa saja lika-liku dalam menjalankan konten ini? Ya itu, jadi itu pertanyaannya menarik. Menariknya itu tantangan kan itu. Kalau istilahnya dalam pituah Minangnya, balai kopana arang tiku di dayung sambil menilungkui. Bersilang kayu dalam tungku sinan napi mangko hidup. Situ dalam maknanya itu pituah orang lama benar. Iya. Kalau istilahnya dalam orang Malaya itu dalam orang betanak nasi itu, kalau sama luruh sama masukkan kayu, belum tentu hidup apinya lah. Walaupun banyak lah minyak tanahnya, mungkin habis dari minyak saja. Api tidak hidup. Tapi dibunuh disilang-silang kan ditungku tuh. Disitulah inyo bersela-sela angin. Disitunya bisa api itu hidup. Itu bisa berkembang, bisa godang api kan itu. Jadi itulah gambarannya kini Inyek Serugo tuh. Awal-awal dulu tuh sejak ada lomba tuh, alhamdulillah kita dapat juara 1 kan, yang dia diadakan di mahasiswa Unan Sastra. Kegiatan tuh memang mantap dengan event-event seperti itu, memiliki nilai pendidikan dan tantangan bagi generasi muda untuk bisa bawa kesambahan. Apalagi kita dilawan dihadapkan jo nenek-nenek mama. Itu kan tuh tantangan tuh awak dalam lomba. Kalau nenek mama tuh ilmu mereka tuh ilmu beliau tuh ilmunya berhadapan langsung jo bertemu langsungnya di lapangan. Kalau awak kan di konsep, awak kan harus belajar dari buku, harus menjalang guru, kan udah itu. Kalau orang-orang nenek mama itu tuh memang otaknya tuh
kemudian ya lah bisanya diolah untuk itu kan hanya berhadapan langsung. Kalau kita kan enggak pelaku tokoh utama dalam bab persambahan dalam bab pituah itu. Kemudian di situ dan perlu juga kita apa kan kalau kita dek basamu, nah kalau orang dalam pituah mengecekkan bak kayu di kobek cie, bak payung tagajai pasak. Kalau payung tagajai pasak itu tidak kekembang-kembang lai kucing aku lakukan dunia. Kemudian kalau kayu, cobalah pergi ke rimbo, bawa kayu dari rimbo tuh, tapi cie kobek panjang kayu kok misalnya beko 1 meter, tapi kobeknya cie. Beko pulang membawa tuh belum tentu sampai di rumah tuh kesadonya kayu. Kobeknya cie, lungganya, ciciannya, tangganya, pasti tercici kayu. Jadi di situ bisa kita ambil kesimpulan kalau anda pandai mengelola kawan ataupun ya sebaya kalau kobeknya ndak rancak dalam mengelolanya hilang cie-cie. Nah tiba malehnya kan itu ndak semangatnya. Contohnya dia paling sensitif itu kan waktu kita kan sama-sama sibuk, Buya sibuk, kawan-kawan yang lain sibuk, tentu ndak bisa selalu berkreativitas atau berkonten bahasa kini. Maka di situ dari kayu cakap dapat kita ambil makna kesimpulannya. Pandai-pandai lah mengobek itu. Jadi mengobek itu yang saya. Misalnya di kobek orang tu jonji, di tobi yang ditingkik dengan jonji rimbo dialah di mufakat. Nah berarti dalam sekawan tu ya bawa mufakat baru dapat kata kebulatan. Kalau kadang-kadang di serupu kan kita payah mencari waktu, mencari luang. Kemudian komitmen kawan-kawan. Kalau seandainya tidak setuju sekian orang, 10 orang, saya tidak setujuannya beko berefek itu. Bekonya dari orang lainnya berpikirannya si anu itu contohnya maleh. Mungkin pribadi kan fair-fair saja. Yang lain beko tentu sepahamnya memahamkan itulah harus dari awal. Kalau menyimpang kemudian maka cakang ketapel tuh kan nengok cakang ketapel amin ketapel kan luruh di bawah baru dateh bersimpang. Dia tahu kan dia tali kan udah itu. Nah, ada cakang ketapel bercakangnya di bawahnya, di bawahnya pemegangnya. Jadi intinya dipegang deh si orang atau pimpinan atau siapa yang disegani harus mode itu. Mengobek kayu pun mode itu. Mungkin itu rintangan dan tantangannya. Yang pertama waktu, kesibukan, sudah itu ya kadang-kadang konten kita kan pembahasannya pendidikan. Jadi tentu harus mencari bahan referensi dari buku ataupun dari guru. Itu kan rintangan juga, walaupun seketik. Nah, mungkin itu dari pertanyaan ini Saki tadi. Jadi itu ya. Ya. Gini kita menyangkut masalah konten gitu deh. Ya konten. Nah, dalam kontennya Serugo apa saja biasanya yang bisa kita buat ini? Ya. Maka dari awal dari awal mungkin konten kita beberapa bulan di awal tuh memang khususnya bapak sambahan, bapak pituah, bapak titiah, kecil orang itunya memang khususnya dulu bapak balu gitu bapak sambahan karena kurang bapak sambahan kok langka. Apalagi generasi nan muda. Tentu bapak sambahan kau generasi muda kau untuk bisa tentu harus dibekali, harus diajar teks, harus diajar pemahaman, itu diajar contoh-contoh. Nah itu awalnya gitu. Kemudian setelah berkembang jo terbuka pengena, maka pembahasan kita khusus kini adat dan istiadat, budaya Minangkabau, tradisi. Kemudian beko kita seling-selingi jo hiburan. Nah beko jam muat orang menengok bapak sambahan torusa kan. Yang muat orang tuh kok melagu gak sekali-sekali, kok bahasa luang gak 3-2 kali kan itu. Supaya jangan muat lu orang menengok kan itu. Kok disambil-sambiakan jo kesenian. Pokoknya dalam lingkup tradisi lah. Kemudian kita yang mengamukokan, mengatongahkan yang paling penting tuh nilai adat istiadat tuh. Soalnya kita di Minangkabau ndak peraja budaya lah Minangkabau lah. Bolehnya di sekolah itu ndak peraja itu lah. Dan paling utama sekali bakece orang kalau dalam pituahnya bang pamu orang menembak bola ke dinding balik bawa balik.
Nah itulah lah kami kini kau, awak kini kau. Sado dan awak sampaikan tuh harus dapet awak dulu pemahamannya. Nah, atau terpakai lah di awak. Itu sebenarnya yang harus awak tanamkan di diri awak masing-masing. Contohnya awak menjolehkan adat dan sebenar adat, ya dapet awak itu pemahaman itu dulu, baru awak sampaikan ke orang lain. Boleh referensi dicari di mana saja, di mana berjalan, ya panjang berjalan banyak yang tampak, selama hidup banyak dirasai. Kan situ itu pengalaman tuh. Jejak sejarah itu pengalaman yang berharga. Itu mungkin itu pembahasan kita tentang tadi konten. Kemudian fokus kita kini kan di Tompe karena ya fokus kini di Padang baru. Habis itu kalau ada kegiatan di luar, insya Allah kita keluar. Kemudian juga salamnya kita seketik penggemarnya Serugo kok alhamdulillah lah ya ada juga yang terminat jo Pasambahan tuh. Ada di Tanah Data itu beliau tuh spesialis di pacu Jawi namanya. Itu channelnya tidak salah Samrizal Channel tuh, beliau sangat mengembangkan adat dan istiadat dia tuh. Padahal beliau komentar di YouTube Pak. Insya Allah kita kunjungi daerah beliau so. Pak Afro Rama Pacu Jawi itu tuh di sini beliau tuh di Tanah Data. Kemudian kita nantinya akan tentu untuk berkembang tentu kolaborasi di kawan-kawan lain di Facebook. Dan nampak gitu di Minangkabau tuh orang yang potensial untuk itu tuh banyak. Cuma mungkin kesempatan dan tompek kalau nado tuh. Sehingga kita merangkul itu dengan adanya kita buat status di Instagram, di Facebook tentang Pasambahan. Ada yang tertarik untuk membalih kita buat sebaik Pasambahan minum kawah. Pokoknya ada balik tuh Ma Asmara Joni namanya. Tuh santiang tuh. Tuh Bang Ananda Mozar tuh santiang buat Pasambahan. Di Facebook tuh bisa kita tengok riwayat beliau dalam Pasambahan. Insyaallah kita bersuara jo orang-orang tuh bisa kita kerjasama atau mau tahu istilahnya kan tentang perkembangan adat dan istiadat di Minangkabau. Itu dari aku. Gak ada yang terpernah ya. Di awal sabi raso di kedua sabi garuang kita habiskan saya kini disambung balik kok nggak habiskan itu. Itu yang sana penjelasan seputar Nyak Serugo. Nah, kau dia langsung Nyak Supri kok. Jadi itu udah anak sadonyo yang Nio mempelajari adat Minangkabau atau sama-sama kita belajar. Ayolah Sama belajar. Ya, terus ikuti channelnya Serugo atau Nio di situ kolaborasi kita ayo. Bisa. Ya, ayo sama-sama gitu. Nah, mungkin terima kasih kepada Nyak Supri yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada kali ini kok. Dan yang penting Bona, kita tuh berbagi. Kami tidak kemaja kan. Cuma kita berbagi bahan saja. Bercerita-cerita. Kami tidak pandai. Pakai orang umur baru setahun lalu, darah baru setengah pinang, akal kurang pandapek kunalun saujung kuku. Kok balai itu kami di topi-topi berjalan tuh tidak mungkin pulau terlampau dahulu berjalan berdua nak di tengah tentu tidak mungkin buat berduanya. Salah lu kok. Itu dia mau. Iya. Itu dari kami sana. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kurang dari perkataan kami. Ya, kepada Allah kami minta ampun, kepada manusia kami minta maaf. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.